Shalom pelajar GKPS di Distrik 7. Saya Pendeta Immanuel Sitio akan menyampaikan firman Tuhan kepada teman-teman adik-adik sekolah minggu pelajar GKPS. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan kembali mendengarkan firman-Mu. Tolonglah sertai hati dan pikiran kami supaya kami mengerti dan memahami firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pelajar GKPS, kami pada hari ini mau memberikan firman Tuhan kepada adik-adik pelajar GKPS dari 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Saya akan bacakan untuk pelajar GKPS sekalian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Demikian firman Tuhan. Pelajar GKPS, hari ini firman Tuhan kita temanya adalah menerima keterbatasan. Nah, saya Pendeta Immanuel Sitio akan mau menyampaikan sebuah ilustrasi kepada teman-teman sekalian. Kalau yang sudah SMP pasti pernah belajar simbiosis mutualisme. Jadi di dalam ilmu pengetahuan alam atau pelajaran biologi, kita pernah belajar tentang simbiosis mutualisme. Apa itu simbiosis mutualisme? Simbiosis mutualisme itu, teman-teman pelajar GKPS, adalah ketergantungan dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Simbiosis mutualisme. Saya akan memberikan dua contoh simbiosis mutualisme kepada teman-teman pelajar GKPS. Yang pertama adalah ini, antara makhluk hidup jenis hewan, yaitu kupu-kupu, dengan makhluk hidup jenis tumbuhan, yaitu bunga. Saya kurang tahu ini bunga apa ya, mirip-mirip seperti bunga matahari mungkin. Nah, apa yang saling menguntungkan dari kedua makhluk hidup ini? Si bunga diuntungkan karena pada saat kupu-kupu hinggap di dia, tanpa sadar, serbuk sari atau hal-hal yang dibutuhkan bunga untuk berkembang biak menempel di tubuh kupu-kupu. Sehingga pada saat kupu-kupu ini nanti hinggap di tumbuhan yang lain, itu akan kena ke putik atau ke bagian tubuh lain yang akhirnya membuat proses perkembangbiakan tumbuhan tersebut bisa terjadi. Lalu apa keuntungan kupu-kupu? Kupu-kupu mendapatkan nektar atau madu dari tumbuhan-tumbuhan yang dia hinggapi. Jadi ini salah satu contoh adik-adik, teman-teman pelajar GKPS, tentang simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Yang kedua adalah ini, antara kerbau dengan burung. Apa yang saling menguntungkan dari kedua makhluk hidup ini? Si kerbau diuntungkan karena di tubuhnya akhirnya kutu-kutu atau parasit-parasit semakin hilang, habis. Sedangkan si burung-burung diuntungkan, dia dapat makanan dari kutu atau parasit yang ada di kulit si kerbau. Nah, inilah contoh kedua tentang simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Adik-adik, kenapa ada simbiosis mutualisme? Karena terbatas makhluk hidup itu. Tumbuhan ini terbatas, dia tidak bisa mengantarkan sendiri serbuk sarinya itu kepada tumbuhan yang lain untuk terjadi perkembangbiakan. Kemudian kupu-kupu ini juga terbatas, tidak bisa mendapatkan makanan yang banyak selain daripada dia dapatkan dari tumbuhan ini. Nah, antara kerbau dengan burung juga. Kerbau terbatas untuk menggigit atau memakan kutu atau parasit yang ada di dalam kulitnya. Dia nggak bisa kan makan sendiri kutu yang ada di punggungnya misalnya. Dia terbatas dalam hal itu. Burung juga, dia terbatas untuk mendapatkan makanan. Jadi dia dapat makanan tambahan dari kutu atau parasit yang ada di kulit kerbau. Nah, jadi itulah adik-adik yang mau disampaikan kepada kita pada hari ini. Seperti Rasul Paulus pun tadi juga memiliki keterbatasan. Jadi Tuhan sengaja membuat Rasul Paulus lemah supaya dengan itu dia menjadi kuat. Bagaimana artinya? Pada saat Paulus merasa lemah atau lemah, dia akan dikuatkan oleh Tuhan. Sehingga dia tidak memegahkan dirinya sendiri, tidak meninggikan dirinya sendiri, seolah-olah dia yang paling kuat, dia tidak punya keterbatasan. Nah, Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan buat Paulus
ada kelemahannya, sehingga Tuhan akan menguatkan dia lewat kasih karunia. Nah, itu juga lah yang Tuhan Yesus sampaikan lewat perumpamaan tentang talenta, adik-adik. Ada yang diberi 1 talenta, ada yang diberi 2 talenta, ada yang diberi 3 talenta. Jadi kita masing-masing punya talenta yang berbeda-beda. Dan disitulah kelebihan kita, itu juga keterbatasan kita. Contoh kalau kita punya keterbatasan, dan itu bisa saling menguntungkan adalah pada saat di rumah misalnya, kita bisa membantu ibu atau orang tua kita untuk merapikan mainan kita sendiri. Apa untungnya buat ibu kita? Untungnya buat ibu kita, dia yang tadinya terbatas, waktunya tidak banyak untuk merapikan mainan kita, menjadi dibantu. Rumah rapi, tidak berantakan karena kita membantu ibu kita merapikan mainan sendiri. Apa untungnya buat kita? Untungnya buat kita adalah nanti atau besok kalau kita mau main lagi, mengambil mainan itu, kita tahu di mana kita simpan, kita tahu di mana kita letakkan. Nah, jadi ibu kita punya keterbatasan, kita juga punya keterbatasan, tapi antara kita dan ibu kita atau orang tua kita bisa saling menguntungkan. Contoh yang berikut adalah dengan rajin belajar. Nah, jadi kita akan dibantu oleh orang tua kita dengan dibiayai sekolahnya, dibiayai membeli buku-buku dan yang lain-lain. Akhirnya kita terbantu, bisa belajar. Lalu apa untungnya buat orang tua kita? Kalau kita rajin belajar, kemudian kita berprestasi, prestasi kita itu akan membahagiakan, akan menyenangkan hati orang tua kita. Nah, oleh karena itu adik-adik, teman-teman pelajar GKPS, jangan pernah malu kalau kita punya keterbatasan. Dan jangan pernah tinggi hati kalau ternyata kita bisa menolong orang lain yang terbatas. Justru disitulah Tuhan mau melihat kita untuk saling menolong, saling mengasihi, dan Tuhan tetap membuat kita tidak punya segala-galanya. Kita pasti punya keterbatasan supaya kita bisa selalu ditolong orang lain, dan kita bisa selalu menolong orang lain, dan kita tidak menyombongkan diri. Demikian firman Tuhan, teman-teman pelajar GKPS. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena walaupun kami memiliki keterbatasan, Engkau memberikan orang lain di sekitar kami yang siap menerima keterbatasan kami. Dan juga Engkau menempatkan kami di tengah-tengah orang lain yang memiliki keterbatasan sehingga kami bisa menolongnya. Oleh karena itu Tuhan, bantulah kami, anak-anak sekolah minggu di Distrik 7 ini, pelajar GKPS, agar kami tahu keterbatasan kami dan kami tidak malu. Dengan demikian kami pun tetap bersemangat dan mampu menolong orang lain, siapapun itu yang juga memiliki keterbatasan. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Shalom teman-teman pelajar, sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan memberkati.